Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila dengan NIM 2022 1700231029. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah etika bisnis. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai pelanggaran etika bisnis. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dari etika bisnis terlebih dahulu. Apa sih etika bisnis? Nah, etika bisnis itu adalah tindakan yang dilakukan dalam kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang tidak melanggar aturan dalam berbisnis. Nah, dalam etika bisnis, setiap kegiatan harus dilakukan dengan hal yang wajar dan sesuai dengan norma dan etika yang berlaku. Nah, saya akan melampirkan beberapa foto kasus pelanggaran etika bisnis. Jadi mari sama-sama kita memperhatikan gambar tersebut. Dikutip dari CNBC, diberitakan bahwa Jayadi sempat melayangkan gugatan atas pembelian merek dagang. Memangnya merek dagang dapat dialihkan ya? Yuk kita cari tahu jawabannya. Terhadap suatu merek yang telah terdaftar oleh suatu pihak ternyata dapat dialihkan oleh pihak lain dulu, yang dimana pengalihan merek telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Di sana disebutkan merek dapat dialihkan karena pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian, dan sebab lain yang telah dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Nah, jadi untuk merek dagang itu dapat dialihkan kepada siapapun dan oleh siapapun. Nah, dari kasus tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa faktor yang membuat pelaku bisnis melakukan pelanggaran etika bisnis antara lain sebagai berikut. Ada 3. Yang pertama, banyaknya kompetitor atau persaingan baru dengan produk mereka yang lebih menarik. Kemudian yang kedua adalah ingin menambah pasar mereka. Nah, yang ketiga adalah ingin menguasai pasar. Jadi ini alasan mengapa seorang pebisnis itu melakukan pelanggaran etika bisnis dari yang saya jelaskan tadi. Nah, jadi untuk menghindari hal tersebut ada beberapa pelanggaran etika bisnis yang wajib kita hindari. Yang pertama adalah penipuan, kemudian yang kedua ada diskriminasi, dan yang ketiga adalah pelanggaran hak kekayaan intelektual, yang keempat ada penyalahgunaan kekuasaan. Nah, dengan keempat ini kita dapat menghindari adanya pelanggaran etika bisnis yang dilakukan. Karena ketika pelanggaran etika bisnis itu terjadi, itu dapat merusak reputasi perusahaan atau bisnis yang dilakukan dan juga dapat mempengaruhi kepercayaan pelanggan. Oleh karena itu, perusahaan atau bisnis yang dilakukan harus memiliki kebijakan yang jelas untuk menghindari pelanggaran etika bisnis dan untuk memastikan bahwa pelanggaran yang terjadi dapat ditangani dengan tepat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Salsabila mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.